Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ana bi khairin walhamdulillah. Mubasyaratan faqat al-an saunadi minkum wahidan fawahidan likashfil hudur. Ahmad, Aisyah, Hanifah, Umar. Ya, alhamdulillah absennya udah selesai. Tadi juga ada teman kita yang sakit. Nah, semoga teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah supaya bisa masuk kelas lagi, belajar bareng-bareng sama kita di kelas ya. Dan kalian juga harus tetap jaga kesehatan supaya kalian gak gampang sakit. Sekarang sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, Ustazah mau mereview pelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Nah, minggu lalu kita belajar apa sih? Iya, belajar qiraah. Kita membaca teks berbahasa Arab tentang ar-rihlah ya. Sekarang Ustazah mau bertanya kepada kalian. Jadi ketika Ustazah menyebutkan bahasa Arabnya, kalian menyebutkan artinya dalam bahasa Indonesia ya. Lafaz rohala, apa artinya? Iya, berpergian. Kemudian lafaz adda yuaddi, iya, menunaikan. Terakhir lafaz tabadala yatabadalu, iya, tukar menukar ya. Insyaallah Ustazah rasa kalian masih hafal ya mufradat-mufradat yang udah kita pelajari minggu lalu dan minggu kemarin ya. Kalian harus tetap hafal karena ini juga penting ya. Kemudian sekarang kita belajar tarkib ya, belajar tarkib. Materinya tentang al-fi'lu, al-mudhari'u, al-majzumu bilan nahiyah walam walamil amr. Sekarang dibuka dulu bukunya halaman 32. Semua dibuka ya bukunya. Sudah? Ya. Di situ kan ada tabel ya. Di atasnya tabel itu kan ada tulisan at-tarkib. Nah, tarkib itu apa? Ya, susunan kalimat. Materinya tentang al-fi'lu, al-mudhari'u, al-majzumu bilan nahiyah walamil amr. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan apa yang ada di dalam tabel itu, Ustazah mau menjelaskan dulu apa maksudnya al-fi'lu, al-mudhari'u, al-majzumu. Sebentar. Sebelum Ustazah menjelaskan, di sini apa ada yang udah paham apa maksudnya al-fi'lu, al-mudhari', al-majzumu? Belum ada yang paham. Belum ada yang tahu. Ya udah. Al-fi'lu, al-mudhari', al-majzumu adalah kalimat fi'il mudhari' yang kemasukan amil jazm. Ya, al-fi'lu, al-mudhari', al-majzum adalah kalimat fi'il mudhari' yang kemasukan amil jazm. Nah, amil jazm itu ada 18 jumlahnya. Ini untuk sekedar info aja ya. Jumlahnya ada 18, yaitu lam, lamma, alam, alamma, lam, amr, la, in, ma, man, mahma, idma, ayu, mata, aina, ayyana, anna, haitsuma, dan kaifama. Nah, itu hurufnya ada 18. Tapi yang dipakai di buku ini cuma 3 amil saja, yaitu la, lanahi, kemudian lam, dan lam amr. Gitu ya. Jadi tadi fi'il mudhari' al-majzum tadi apa? Iya, kalimat fi'il yang kemasukan amil jazm. Kemudian amil jazm itu ada 18, tapi yang dipakai di buku ini cuma 3. Kemudian kita masuk ke alamat jazm. Alamat atau tanda i'rab jazm itu ada 3. Sukun, hadfun nun, sama hadfu harfil ilah. Nah, jadi yang sukun itu
kalimat fi'il yang kemasukan amil jazm itu akhirnya sukun, ditandai dengan harokat sukun. Kemudian yang kedua, hadfun nun. Hadfun nun itu ya membuang nun. Yang ketiga, hadfu harfil ilah, yaitu membuang huruf ilat. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, tanda i'rab jazm berupa sukun. Contohnya pada tabel yang pertama itu ya, pada lafadz yang pertama, lam yablu al-Bukhari at-tasi'ata min umrihi. Artinya Bukhari belum mencapai 9 tahun. Umurnya belum mencapai 9 tahun. Nah, lafadz lam yablu itu kan lafadz yablu itu kan digaris bawahi. Nah, karena itu merupakan al-fi'lu al-mudhari al-majzum. Jadi lafadz yablu itu fi'il mudhari majzum karena kemasukan amil jazm berupa huruf lam. Nah, ketika rofa, lafadz yablu itu asalnya yaitu yabluhu. Contoh di sebelahnya itu yang pada tabel al-mudhari al-marfu atau fi'il mudhari yang rofa itu kan yabluhu al-Bukhari at-tasi'ata min umrihi. Artinya Bukhari mencapai umur 9 tahun. Nah kan lafadz yabluhu itu i'rabnya berupa i'rab rofa. Jadi tandanya dhammah. Nah, ketika kemasukan amil jazm berupa lam, tandanya berubah menjadi sukun. Begitu ya. Begitu juga contoh-contoh yang ada di bawahnya. Lam yajma' Ibnu Majah al-ahadis. Nah, lafadz yajma' itu ketika rofa kan yajma'u. Karena kemasukan amil jazm berupa lam, jadinya lam yajma'. Kemudian contoh yang menggunakan la nahi. La nahi itu apa? Ya, la nahi itu berupa lam larangan. Jadi untuk kalimat tersebut menunjukkan larangan. Contohnya la taf'al syarrun, artinya jangan melakukan keburukan. Ketika raf'a itu kan contohnya taf'alu khairan, artinya melakukan kebaikan. Jadi ketika jazm kemasukan la nahi menjadi la taf'al syarrun. Jadi taf'al itu asalnya kan taf'alu, karena kemasukan la nahi menjadi la taf'al itu. Kemudian contohnya yang ketiga, liyashrab al-maridu ad-dawa'a ba'dal akli. Liyashrab, huruf lam dalam kalimat tersebut itu adalah lam amr, jadi menunjukkan kata perintah. Nah, lafadz liyashrab ini artinya supaya orang yang sakit itu meminum obat setelah makan. Jadi kan itu mengandung perintah agar orang yang sakit itu minum obat setelah makan. Gitu. Jadi lamnya ini lam amr atau lam perintah. Itu ya. Jadi fi'il mudhari yang bisa kemasukan alamat atau tanda i'rab jazm berupa sukun ini yaitu fi'il mudhari yang sahih. Apa itu fi'il mudhari sahih? Ya, fi'il mudhari yang tidak diakhiri dengan huruf ilat. Jadi akhirnya itu semuanya sahih, huruf sahih, bukan huruf ilat ya. Kemudian alamat i'rab yang kedua atau tanda i'rab jazm yang kedua itu hadfun nun. Nah, hadfun nun ini masuk pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu apa artinya? Nah, af'alul khamsah itu artinya dilihat dari segi katanya ya. Af'al itu artinya fi'il dan khamsah artinya 5. Jadi af'alul khamsah adalah fi'il yang 5. Nah, fi'il yang 5 itu adalah fi'il yang pertama. Yang pertama, fi'il yang menyimpan domir tasniyah. Domir tasniyah itu huma dan antuma. Jadi kalau huma itu yaf'alani, kalau yang antuma itu taf'alani. Kemudian yang ketiga, menyimpan domir hum. Fi'ilnya berupa wazannya berupa yaf'aluna. Nah, kalau yang keempat ini menyimpan domir antum.
wazannya berupa taf'aluna. Nah, yang terakhir itu wazannya berupa taf'alina. Gitu. Jadi af'alul khamsah itu 5 fi'il yang menyimpan domir tasniyah berupa huma dan antuma, kemudian menyimpan domir jamak berupa hum dan antum, dan domir mu'annas mukhatabah berupa anti. Alamat i'rabnya yaitu hadfun nun, yaitu membuang nun. Contohnya, anti lam tablughi as-sabi'ata min umriki. Artinya kamu belum mencapai umur 7 tahun. Lafaz lam tablughi itu asalnya adalah tablughina. Ya kan? Ada nunnya ya, aslinya kan ada nunnya. Berhubung kemasukan amil jazm berupa lam, jadinya lam tablughi. Nunnya dibuang. Paham ya? Nah, kemudian contoh yang kedua juga gitu. Al-ulama'u lam yajma'u al-ahaditha ad-dha'ifah. Artinya, para ulama belum mengumpulkan hadis-hadis dhaif. Lafaz lam yajma'u itu asalnya yajma'una. Karena kemasukan amil jazm berupa lam, jadinya lam yajma'u. Nunnya dibuang. Begitu ya. Kemudian alamat i'rab jazm yang ketiga yaitu hadfu harfil ilah. Nah, hadfu harfil ilah ini masuk pada kalimat fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu apa? Yaitu yang diakhiri oleh huruf ilat. Huruf ilat itu kan ada 3 ya. Alif, waw, ya. Jadi semua kalimat fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf ilat itu namanya mu'tal akhir. Nah, ketika kalimat fi'il mudhari mu'tal akhir ini kemasukan amil jazm, maka tandanya adalah huruf ilatnya itu dibuang. Contohnya seperti lam yanmu jismukum saliman. Lafaz yanmu itu asalnya adalah yanmu dengan waw. Jadi ketika rofa itu yanmu dengan waw, ketika kemasukan amil jazm itu menjadi lam yanmu tanpa waw. Nah, huruf ilatnya dibuang. Huruf ilatnya berupa waw itu dibuang, ya. Kemudian contoh yang kedua, lam yardallahu 'anil musyrikina. Lam yardo. Lafaz yardo itu asalnya adalah yardo, ada alif layyinahnya. Nah, ketika kemasukan amil jazm berupa lam, jadinya lam yardo tanpa alif layyinah. Begitu ya. Sampai sini paham? Sekarang Ustazah ulang deh. Jadi, tanda i'rab jazm itu ada 3. Sukun, hadfun nun, dan hadfu harfil ilah. Sukun ini masuk pada kalimat fi'il mudhari shahih. Kemudian hadfun nun masuk pada fi'il mudhari af'alul khamsah. Nah, yang ketiga hadfu harfil ilah ini masuk pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Paham ya? Sudah ya, paham semua ya? Kalau nggak ada yang bertanya, sekarang Ustazah mau ngasih tugas buat kalian. Tenang aja, tugasnya nggak susah kok. Tugasnya juga dikit. Saya udah dengar loh, ada yang bilang belum dikasih tugas. Jangan-jangan tugasnya sulit. Enggak, tugasnya gampang. Tugasnya cuma 1. Kalian membuat 1 contoh saja. 1 contoh fi'il mudhari majzum. Boleh itu amil jazmnya berupa lam, lanahi, atau lam amr. Silahkan. Dan alamatnya juga terserah. Boleh yang sukun, boleh hadfun nun, boleh hadfu harfil ilah. Nah, mudah kan? 1 anak 1 aja. Yang sudah langsung ditulis di papan tulis. Nanti kita koreksi bareng-bareng.
Nah, udah ya, tugasnya udah kita koreksi bareng-bareng. Tadi juga ada yang udah betul, udah ada yang masih salah. Nah, yang masih salah nggak apa-apa, jangan sedih, jangan takut. Kan kita juga masih belajar, masih sama-sama belajar. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kalau masih belum paham, boleh tanya sama ustazah, boleh tanya sama temennya yang udah paham. Jadi jangan takut untuk bertanya. Karena kalau malu bertanya, pasti susah di jalan, ya. Sebelum Ustazah mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ustazah ingin kalian mengerjakan tugas yang ada di halaman 33. Itu dikerjakan di rumah ya, dikerjakan dengan baik ya. Kan Ustazah juga udah menerangkan tadi materinya, kalian harus mengerjakan dengan baik. Kalau ada yang nggak paham, tanya ya, jangan malu bertanya. Saya minta kalian di rumah tetap belajar sendiri atau belajar dengan orang tua atau diskusi dengan teman ya. Jadi jangan sampai nggak belajar. Terus jangan lupa dikerjakan tugasnya. Minggu depan insya Allah kita ulangan harian ya. Minggu depan ulangan harian, dipelajari dengan baik apa yang udah kita pelajari selama dalam satu bab ini. Kalian pelajari baik-baik supaya kalau ulangan nanti kalian bisa jawab dan nilainya bagus ya. Yaudah, sekarang pembelajarannya sampai sini aja. Saya akhiri. Hayya nahtatim bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaitu bihadza, afwan minha anadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.